Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Sukamsi. Selamat siang Ibu Sukma. Selamat siang juga Ibu. Gimana kabarnya Bu Sukma? Baik, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah kita sehat ya Bu Sukma ya. Iya. Saya dengar-dengar Ibu Sukma ada percakapan dengan Pak Arus hari ini. Ya, saya akan melakukan coaching dengan Pak Rus hari ini terkait dengan permasalahan yang beliau alami seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Sukma ya. Iya. Kalau begitu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Sukma. Apakah Bu Sukma sudah buat rubrik penilaiannya? Oh sudah Bu, sudah saya siapkan. Oh iya benar. Kemudian kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Iya, dalam coaching nanti akan ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu nanti kehadiran penuh, terus kemudian yang kedua mendengarkan aktif apa yang Pak Rus bicarakan dan apa yang menjadi permasalahan Pak Ruswanto. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan Pak Ruswanto dan kemudian akan menemukan solusinya. Seperti itu Bu Sukamsi. Setelah itu saya tanyakan lagi bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi secara spesifik? Ya, saya ingin mengobservasi secara spesifik tentang apa itu namanya mendengarkan aktif ya Bu di permasalahan Pak Ruswanto nantinya. Oke, sekarang saya tanyakan lagi ya Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingatkan apa? Pasti setelah mendengarkan permasalahan dari Pak Ruswanto itu nanti bakalan ada solusi yang telah Pak Ruswanto dan simpulan dari solusi yang saya buat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sukma. Kalau begitu saya persilakan Ibu Sukma dan Pak Rus memulai coaching. Permisi, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Pak Ruswanto. Gimana kabarnya hari ini Pak Ruswanto? Alhamdulillah Bu Sukma, hari ini kabar saya baik. Hanya ada sedikit masalah nih, butuh solusi seperti itu. Oh, ada suatu permasalahan ya Pak Ruswanto. Kira-kira apa itu permasalahannya? Saya ingin Pak Ruswanto menceritakan seperti itu kira-kira. Begini Bu Sukma, ada salah satu murid saya bernama Richard ini sudah beberapa kali tidak hadir dalam jam pelajaran saya. Tetapi ketika di jam pelajaran mapel lain atau mata pelajaran lain, dia itu hadir Bu ke dalam kelas. Oh, seperti itu ya Pak Ruswanto. Terus kemudian apalagi kira-kira? Itu saja mungkin masih saya datang ke sini Bu. Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi nih Bu, tentang Richard ini, karena dia kan sudah beberapa kali tidak hadir di jam pelajaran saya. Takutnya nanti tidak naik kelas Bu, seperti itu. Oh seperti itu ya Pak Ruswanto. Terus setelah Pak Ruswanto menyampaikan permasalahan tadi kepada saya, ada nggak sih kira-kira selama ini hambatan-hambatan dari Pak Ruswanto sendiri yang Pak Ruswanto rasakan pada saat proses pembelajaran makanya anaknya jadi seperti itu? Oh iya Bu, jadi gini Bu, kalau saya ingat-ingat lagi ketika itu di jam pelajaran saya, ini Richard ini dengan teman satu bangkunya ini malah ngobrol Bu. Jadi ketika saya itu sedang menjelaskan materi IPS, dia ini malah ngobrol sama kawannya. Jadi ketika saya tanya, dia nggak bisa Bu. Jadi saya bilang kalau memang tidak mau belajar ya sudah Richard, silakan keluar dari kelas, seperti itu Bu. Oh seperti itu. Terus kemudian ada nggak sih dari hambatan itu tadi Pak Ruswanto mengembangkan satu solusi terlebih dahulu itu? Oke, untuk solusinya Bu, saya coba manggil dia. Saya tanyakan baik-baik kenapa Richard kok dengan Pak Rus tidak mau lagi masuk ke jam pelajaran saya. Ya. Apa ada masalah? Nah, seperti itu Bu, awalnya saya coba.
Oh, seperti itu ya Pak Ruswanto. Karena memang ya seharusnya kita itu sebagai guru yang baik, seharusnya posisi kita itu kan sebagai manajer ya Pak Ruswanto Iya, ya, betul, jangan Bu. sebagai hanya sebagai teman dan hanya sebagai penghukum saja. Untuk di posisi manajer itu sendiri Pak Ruswanto, kalau Pak Ruswanto melihat diri sendiri dari Pak Ruswanto itu skalanya dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Manajer ya. Kalau saya mungkin masih 6 lah Bu, 6 atau 7 gitu Bu, kurang lebih. Ya, ya. Oke, Pak Ruswanto itu tadi. Dari solusi itu tadi, kira-kira untuk rencana kedepannya Pak Ruswanto nanti seperti apa? Oke, jadi untuk rencana ke depan Bu, saya akan memanggil Richard ini, Ya. ya. Kemudian nanti akan saya sampaikan ke wali kelasnya. Kemudian apabila tidak ada perubahan juga, nanti akan saya sampaikan ke BK di sekolah kami untuk menemukan solusi yang terbaik Bu, seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Pernah nggak sih Pak Ruswanto mencari masalah itu terus kemudian seperti ini Pak Ruswanto, ada pendekatan emosional sendiri ke anak, kenapa anaknya seperti itu, terus kemudian pernah nggak bertanya dengan teman sebaya dan juga dengan orang tuanya? Oh iya Bu, terima kasih. Saya sudah sempat bertanya ini Bu dengan teman-teman Richard di kelas. Ternyata karakter Richard itu yang seperti itu Bu. Tidak mau diatur ya, maunya sesuai dengan kemauan dia sendiri. Kalau dia maunya sudah A, dia harus A, B harus B. Mungkin ketika saya ambil kesimpulan mungkin di jam pelajaran saya itu dia tidak sesuai dengan keinginan dia dalam belajar. Makanya dia akhirnya rame di kelas, ngobrol, mengganggu teman yang sedang belajar, sehingga dia tidak mau fokus dalam pembelajaran seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Rus. Iya, Pak. Pernah nggak sih selama ini Pak Ruswanto memberikan strategi pada saat proses pembelajaran gitu yang menarik mungkin untuk si Richard ini sendiri? Oh iya Bu, terima kasih. Untuk strategi pembelajaran saya pernah menggunakan metode bermain Bu. Jadi saya membuat soal-soal, kemudian saya suruh anak-anak itu membuat pesawat terbang. Jadi kita terbangkan, kemudian siapa yang mendapatkan pesawat tersebut dialah yang menjawab. Dan alhamdulillah anak-anak itu sudah mau belajar mengerjakan tugasnya masing-masing dari membuat pesawat kemudian menjawab pertanyaan yang ada di dalam pesawat. Oke, luar biasa sekali ya ternyata Pak Ruswanto membuat strategi pada saat proses pembelajaran agar si Richard itu tadi aktif begitu ya kan Pak Ruswanto? Iya, Bu. Wah, berarti untuk ukuran keberhasilannya sendiri untuk Richard nih seperti apa kira-kira? Kalau saya sih tidak mau memberatkan ya terhadap anak ini. Anak ini sudah hadir dalam pembelajaran saya sudah alhamdulillah. Bonusnya mungkin nanti nilai dia bagus itu saya anggap itu bonus. Yang penting Richard ini mau hadir dulu dalam pembelajaran saya seperti itu. Oke, Pak Ruswanto. Tadi sudah Pak Ruswanto jabarkan bagaimana rencana dan strategi Pak Ruswanto agar si Richard ini menjadi aktif kembali dan tidak bolos ya. Iya. Jadi pelajaran Pak Ruswanto. Pak Ruswanto ngajar sejarah kan? Iya, Bu. Ya, itu kan sangat membosankan ya Pak Ruswanto Iya. kalau anak-anak itu hanya dikasih konsep abstrak saja tanpa ada permainan yang mendukung seperti itu ya Iya. kan Pak Ruswanto. Iya, betul. Oke, Pak Ruswanto. Jadi kira-kira ini nanti untuk kedepannya ini Pak Ruswanto sebagai tanggung jawab Pak Ruswanto dalam hal ini ya kan. Siapa saja sih yang dapat membantu Pak Ruswanto? Saya berharap untuk masalah ini teman-teman sejawat saya mampu membantu, terutama guru BK untuk mencarikan solusi yang nyata agar tidak terjadi lagi permasalahan siswa tidak hadir di jam pelajaran. Menurut saya seperti itu. Oke Pak Ruswanto, jadi itu bukan istilahnya bukan memang benar pure murni salah anaknya ya kan Pak Ruswanto. Ya. Baik, jadi komitmen Pak Ruswanto juga ini untuk kedepannya gimana? Oke, untuk komitmen ya Bu ya. Iya. Saya sudah membuat ini kesepakatan Ya, dengan Richard. Ya. Apabila nanti Richard melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, akan saya naikkan nih. Saya bilang dengan Richard, nanti kalau kamu mengulangi lagi,
apa yang sudah kamu perbuat itu ya masa ini saya beritahukan ke wali kelas kamu. Biar ditindaklah dengan wali kelasnya baiknya seperti apa gitu. Oke, jadi untuk tindak lanjutnya gimana Pak Ruswanto? Eh, Tindak lanjutnya nanti. Oke, untuk tindak lanjutnya ya seperti saya sampaikan tadi Bu, andai kata sudah sampai di wali kelas, anak ini tidak ada perubahan, kita sampaikan ke BK. Di BK ini kan nanti sebelum sampai ke kepala sekolah untuk menentukan apakah anak ini tetap masih bisa bersekolah atau mungkin setelah di BK ada perubahan si anak ini mau belajar. Nah, saya berharap nanti disitulah untuk ada perubahannya terhadap si Richard ini. Ternyata luar biasa sekali ya Pak Ruswanto, segala sesuatu dalam proses pembelajaran yang Pak Ruswanto rencanakan dan untuk tindak lanjut ke depannya seperti itu ya kan Pak Ruswanto. Ternyata untuk memahami si Richard ini sendiri perlu pendekatan secara emosional dan secara aktif juga ya kan. Baik, gimana kira-kira perasaan Pak Ruswanto setelah kita bincang-bincang ini? Oke Bu, perasaan saya senang Bu. Akhirnya saya bisa sharing dengan Ibu kan untuk mencari solusi yang terbaik agar masalah ini cepat selesai dan alhamdulillah hari ini sudah ketemu solusi terbaiknya. Wah, oke Pak Ruswanto, solusi semuanya segala macam yang dari permasalahan dan tindak lanjut Pak Ruswanto itu tadi semoga bisa segera terrealisasi ya Pak Ruswanto, dan Pak Ruswanto juga bisa melakukan proses pembelajaran di kelas bersama Richard dengan nyaman, dengan senang, dan kemudian Richard berubah untuk kedepannya. Amin Bu, terima kasih Bu Sukma atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya Bu. Semoga nanti kita sebagai guru ini bisa menjadi tauladan yang baik untuk murid, untuk teman, untuk rekan-rekan kita di sekolah. Baik, ya sama-sama ya Pak Ruswanto. Saya dengan senang hati bisa membantu Pak Ruswanto pada hari ini. Terima kasih Ibu, salam sehat untuk Ibu dan teman-teman. Sama-sama Pak Ruswanto. Assalamualaikum. Wah, bagus sekali cucunya Pak Ruswanto dengan Bu Sati. Sukma Bu. Oh iya Bu Sukma. Iya. Maaf ya Bu Sukma ya. Iya Bu. Itu bagus sekali, saya terharu, terkesan ya. Dengan ada cucing ini, dengan masalah yang ada, mungkin akan terlepaskan segala beban yang ada dalam diri Pak Ruswanto ya. Sekarang saya ingin tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat cucing tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat cucing tadi adalah mendengarkan ya masalah, benar-benar mendengarkan masalah Pak Ruswanto, dan kemudian beliau juga sampai menceritakan tindak lanjut selanjutnya untuk permasalahan yang beliau rasakan. Kemudian indikator ketercapaian apa yang dalam cucing ini yang hari ini yang Ibu ambil hari ini? Indikator ketercapaiannya yaitu semuanya tadi tercapai Bu, ada kehadiran penuh, terus kemudian saya juga mendengarkan aktif, terus kemudian dia juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, setelah saya amati dari permasalahan tadi dari Pak Rus, bahwa ada satu murid nama murid Pak Rus itu Richard, katanya tidak hadir di mapel Pak Rus, tapi mengapa di mapel yang lain kok masuk? Mungkin strategi yang Pak Rus berikan kurang menarik ya bagi anak tersebut, dan sudah saling bercerita, saling berkolaborasi, saling memberikan pertanyaan dan saling solusi. Tadi saya mengamati bahwa selain konsep, strategi permainan ya yang akan membuat anak itu lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran. Ya. Mungkin itu sangat menarik ya. Oke, mungkin hanya itu aja Bu. Ya. Yang kemudian proses cucingnya alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta. Ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya tadi ada, kemudian rencana aksinya juga ada, kemudian tanggung jawabnya juga ada. Iya. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin hanya itu ya Bu Sukma. Iya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selamat kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita apalagi seorang guru ya. Amin. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Sukamsi. Terima kasih ya Bu Sukamsi atas waktunya. Sama-sama.